Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arga Dwi Pambudi MT selaku dosen pengampu pengolahan sinyal digital. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kartika Derajati dengan NIM E112023012229. Saya berasal dari Universitas Dian Nusantara dengan program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pembelajaran saya terkait mata kuliah pemrosesan sinyal digital dan modul terakhir yaitu dengan judul aplikasi. Modul 4.1.4.2 dan 4.3 terkait aplikasi DSP pada pengolahan gambar, komunikasi digital, dan audio real time. Pemrosesan sinyal digital 4 ini membahas aplikasi penerapan konsep DSP pada berbagai bidang nyata, yaitu pengolahan gambar, komunikasi digital, dan pemrosesan audio secara real-time. Pada modul ketiga ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aplikasi DSP, kemudian ada komunikasi digital atau ADSL, ketiga ada real-time audio signal processing. Langsung menuju pada bagian pertama, yaitu ada notasi dan konsep kunci. Notasi dan konsep kunci sebagai sinyal 2 dimensi yang tersusun dari piksel. Setiap piksel memiliki nilai intensitas tertentu dan gambar dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Selanjutnya ada manipulasi gambar. Di sini saya sudah menyertakan contoh untuk materi manipulasi gambar dari brightness dan saturasinya. Manipulasi gambar sendiri merupakan proses dasar dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual atau menyesuaikan gambar dengan kebutuhan tertentu. Proses ini meliputi pengaturan kecerahan dan kontras, rotasi, transasi, perubahan skala, serta operasi sederhana seperti cropping atau flipping. Yang kedua ada analisis frekuensi pada gambar. Analisis ini dilakukan menggunakan transformasi Fourier 2 dimensi. Dengan analisis ini, gambar dapat dipisahkan menjadi komponen frekuensi rendah dan tinggi yang mempresentasikan struktur global dan detail gambar. Teknik ini sangat penting untuk mendeteksi pola, tekstur, serta mendukung proses filtering dan kompresi. Selanjutnya ada filter 2 dimensi atau 2D dan filter plastik. Digunakan untuk memodifikasi karakteristik gambar seperti menghaluskan atau menonjolkan tepi. Beberapa jenis filter yang umum digunakan yaitu low pass, high pass, dan band pass. Materi low pass, high pass, band pass, dan ini sudah saya jelaskan pada modul sebelumnya. Filter plastik seperti Gaussian, Sobel, dan Laplacian banyak diterapkan untuk smoothing, detection, dan pengurangan noise atau gangguan. Selanjutnya ada kompresi gambar dan JPEG. Kompresi gambar ini bertujuan untuk mengurangi ukuran file tanpa menurunkan kualitas visual secara signifikan. Terdapat 2 jenis kompresi, yaitu yang pertama lossless dan yang kedua lossy. JPEG merupakan metode kompresi lossy yang menggunakan transformasi DCT, proses kuantisasi, dan encoding untuk menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Lalu ada komunikasi digital dan ADSL. Komunikasi digital merupakan sistem yang dipengaruhi oleh kualitas kanal komunikasi, desain sistem, dan efisien penggunaan bandwidth. Selain itu, faktor noise atau gangguan juga sangat berpengaruh terhadap keandalan transmisi data. Oleh karena itu, perancangan sistem harus mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dan keandalan. Selanjutnya ada upsampling. Upsampling sendiri adalah proses peningkatan laju sampling sinyal digital dengan penambahan sampel baru. Teknik ini digunakan untuk menyelesaikan sinyal dengan kebutuhan sistem transmisi atau pemrosesan lanjutan. Dalam ini, komunikasi digital, upsampling sangat berperan penting untuk menjaga kualitas sinyal selama proses pengiriman.
Selanjutnya ada ADSL. ADSL sendiri adalah Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL adalah teknologi komunikasi digital yang digunakan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi melalui kabel telepon tembaga biasa. Teknologi ini bersifat lebih besar dan bersifat asimetrik, yaitu pada kecepatan download atau unduh dibanding dengan kecepatan unggah atau upload. ADSL memanfaatkan frekuensi tinggi pada kabel telepon sehingga layanan internet dapat digunakan secara bersamaan dengan komunikasi suara tanpa saling mengganggu. Dan yang terakhir ada modul 4 dengan bagian yang ketiga, yaitu pemrosesan audio real time melibatkan berbagai teknik seperti filtering audio, pengurangan noise, serta penerapan efek suara seperti echo. Algoritma DSP diimplementasikan dalam berbagai lingkungan pemrograman agar dapat berjalan secara langsung dan responsif pada aplikasi nyata seperti konferensi online dan sistem audio digital. Di sini saya sudah menyertakan gambar kesimpulan dari modul 4, yaitu berawal dari digital menjadi gambar dan komunitas atau suara. Jadi kesimpulannya yaitu modul 4 menunjukkan bahwa pemrosesan sinyal digital memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi modern, mulai dari pengolahan gambar, komunikasi digital, hingga audio real time. Penggunaan filter dan transformasi frekuensi menjadi kunci utama dan hal yang penting dalam mendukung kinerja sistem digital secara efisien. Dampak dari komunikasi data tersendiri adalah memudahkan kehidupan sehari-hari dalam belajar, bekerja, bersosialisasi. Namun juga menimbulkan tantangan seperti penyalahgunaan informasi atau ketergantungan pada gawai. Dengan kita memahami cara kerja dan perangkat pendukungnya, kita dapat menggunakan teknologi ini secara lebih cerdas dan bertanggung jawab. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai Coursera pembelajaran saya dengan mata kuliah pemrosesan sinyal digital atau pengolahan sinyal digital dan modul yang terakhir yaitu aplikasi. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dalam penjelasan atau kesalahan dalam mengartikan materi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.